Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan menerangkan tentang materi pemanduan perjalanan wisata di KD pertama, yaitu tentang tugas pemandu wisata. Materinya sudah Ibu berikan ke kalian. Mudah-mudahan kalian sudah dibaca dan dipahami atau sudah tahu apa arti dari materi yang akan Ibu sampaikan ini. Oke, kita next ya, langsung. Oke, di sini apa sih pemandu atau pramuwisata? Ini Ibu rangkum dari beberapa pengertian dari pakar. Oke, di sini Ibu bacakan dulu. Pemandu atau pramuwisata adalah orang yang bertugas memberikan bimbingan, informasi, dan petunjuk tentang atraksi atau destinasi. Oke, kemudian pekerjaan memandu wisatawan mengundang kesan sebuah pekerjaan yang bersifat mewah dan menyenangkan dengan imbalan yang besar. Padahal, pemandu atau pramuwisata merupakan salah satu profesi yang unik. Oke, kenapa dibilang suatu pekerjaan yang bersifat mewah dan menyenangkan? Kalau kalian lihat atau kalian ketahui, pemandu wisata itu seringnya adalah jalan-jalan. Orang yang tidak tahu ini pekerjaannya seperti apa, dia akan berpikiran kalau kita ini mewah. Sedangkan kita itu adalah bekerja dan menyenangkan. Selain kita contohnya deh, Ibu kan kasih contoh, kalian bekerja di suatu perusahaan yang hanya ruang lingkupnya itu-itu saja. Sedangkan kalau kalian menjadi pemandu wisata, kalian akan merasa menyenangkan dan mengetahui hal-hal yang baru kalian ketahui. Oke, itu masuk ke dalam kenapa sih pekerjaan pemandu wisata ini mewah dan menyenangkan. Kemudian, profesi pemandu wisata ini dibilang unik karena masih jarang yang menjadi sebagai pemandu atau pramuwisata. Oke, sebelumnya juga nanti kalau kalian baca deh materi yang sudah Ibu kirim, itu juga ada pengertian menurut Menpar Postel. Oke, kalian baca saja. Kemudian ada menurut Mancini, ada Tata Nuryata, ada menurut Oka Ayoti, kemudian ada menurut Profesor E. Amato dan ILO, kemudian ada menurut World Federation of Tour Guide Association. Oke, oh ada yang terakhir adalah menurut Damarjati. Oke, kalian nanti baca saja materi yang sudah Ibu kirimkan sebelumnya ya. Oke, kita next. Nah, di sini Ibu kasih gambar. Ini adalah seorang pemandu wisata yang sedang memandu turis-turisnya, wisatawan-wisatawannya. Oke, di sini kalian lihat pemandu wisatanya ini memakai pakaiannya rapi, kemudian cantik, bersih, wangi ya. Kemudian di sini juga dia memberikan bendera atau memberikan lambang atau supaya wisatawan itu mengetahui kalau dia sedang di rombongan kita. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Kita next. Nah, di sini kita akan membahas tentang profesi pemandu wisata. Oke, di sini Ibu kasih beberapa gambar. Mungkin ada yang tahu ini ada di mana, ini juga ada di mana, atau ini ada di mana. Oke, atau ada yang tahu salah satunya ini ada di mana? Oke, ada yang tahu? Cobalah kalian searching, ini ada di mana ya? Oh, batu ini adanya di mana? Barangkali nanti kalian bisa pergi ke sana, atau kalian juga ini bisa pergi ke sana. Oke, seorang pemandu wisata harus tahu ya, objek wisata ini ada di mana aja. Ini PR juga buat kalian. Ibu nggak akan kasih tahu ini di mana ya. Oke, selanjutnya di sini ada syarat pemandu wisata. Nah, syaratnya ini kalian harus menguasai bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar. Nah, bahasa asingnya boleh, kalau kalian Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya bisa Bu bahasa Jepang, boleh. Kalau kalian bisa, contohnya kalian bisa bahasa Indonesia, tapi kalian tidak bisa bahasa Inggris, tapi kalian bisa bahasa
asing lainnya. Bahasa asing itu adalah bahasa negara ya, jangan bahasa daerah. Kalau bahasa daerah mungkin kalian bisa bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Oke, paham ya? Terus kalian juga harus sudah lebih minimal usia kalian adalah 18 tahun. Oke, kalian masih bisa atau belum cukup umur? Oke ya. Kemudian kalian juga harus sehat fisik. Nah, ini penting ya. Kalau kalian sakit gimana kalau untuk kalian memandu wisatawannya? Kemudian yang keempat, kalian juga harus memiliki lisensi dari Asosiasi Pemandu Wisata dan bersertifikat kompetensi pemandu wisata. Oke, berarti kalian harus punya lisensi. Kemudian yang kelima, kalian juga harus sanggup mengikuti dan menaati secara aktif kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemandu wisata. Oke, paham ya? Kemudian yang keenam, kalian juga harus memiliki pengetahuan tentang objek wisata. Nah, ini yang pentingnya. Kalian juga harus mengetahui objek wisata yang akan kalian kunjungi itu harus seperti apa. Kemudian kalian bisa searching atau kalian bisa bertanya sama teman sejawat kalian yang sudah mengunjungi objek wisata tersebut. Oke, itu kemudian yang terakhir kalian juga harus menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota Asosiasi Pemandu Wisata. Oke, kalian tahu asosiasi untuk bergabung menjadi pemandu wisata? Oke, tahu itunya asosiasinya? Yang belajar kelas 10 yaitu HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, mungkin kalian ingin bergabung di situ bisa. Di situ kumpulan dari pemandu-pemandu wisata yang ada di Indonesia. Oke, kita next ya. Nah, jadi pemandu wisata pun ada kode etiknya. Pertama, kalian juga harus menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, negara, bangsa, dan kebudayaan. Jadi, saat kalian menceritakan atau sedang kalian menjelaskan suatu daerah, itu kalian harus menciptakan nilai yang baik kepada wisatawan. Oh, ternyata di sini ini, di Purwakarta ini, kotanya seperti ini. Kalian ceritakan sehingga akan menimbulkan kesan yang baik dan menyenangkan bagi wisatawan. Oke. Kemudian yang kedua, pemandu wisata dalam menjalankan tugasnya harus menguasai diri. Oke, senang, segar, rapi, dan bersih. Oke. Nah, ini yang lebih penting. Kalian juga kadang mungkin kalau yang baru awal-awal atau mungkin kalian kemarin pernah ya waktu kita ke Kertajati, kalian kunjungan industri melakukan pemandu wisata. Mungkin kalian grogi atau apa. Nah, seorang pemandu wisata itu harus menguasai diri, kemudian juga kalian juga harus happy saat menjelaskannya sehingga wisatawan pun akan merasa senang saat melihat kalian. Kemudian kalian juga harus rapi memakai bajunya, kemudian kalian juga harus segar, kemudian juga harus bersih. Nah, ini kunci dari percaya diri seorang pemandu wisata. Kebayang dong kalau kalian pemandu wisatanya pakaiannya tidak rapi, kemudian kalian tidak mandi, mungkin nanti wisatawannya akan ogah melihat kalian ya. Kemudian yang ketiga, di sini pemandu wisata harus mampu menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian Indonesia. Oke, penting sekali nih bagi seorang pemandu wisata. Contohnya, saat kalian sedang menjelaskan suatu objek wisata, tapi kalian ini hanya tidak ada ekspresi dari wajah kalian, maka wisatawan pun akan merasa tidak menyenangkan saat di guide oleh kalian atau dipandu oleh kalian. Makanya kalian gimana caranya untuk menciptakan suasana gembira? Bisa kalian itu memberikan suatu games
bisa kalian memberikan suatu pertanyaan atau kuis sehingga antara kalian dan wisatawan ini jadi nyatu, jadi bergabung seperti itu. Jadi menciptakan suasana yang gembira dan sopan menurut kepribadian Indonesia. Oke. Kemudian yang keempat, pemandu wisata mampu memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada wisatawan yang dengan tidak meminta tips. Oke, maksudnya apa nih, Bu? Contoh, kalian ini memperlakukan seorang wisatawan yang kaya dengan wisatawan yang tidak kaya. Kalian memperlakukan seorang wisatawan yang kaya ini dengan pelayanan yang sangat maksimal. Sedangkan kalian memberikan pelayanan kepada wisatawan yang kurang kaya atau miskin dengan pelayanannya yang sudah biasa-biasa saja. Nah, itu tidak bisa. Yang namanya wisatawan itu sama bagi kalian. Tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian kalian juga jangan mengharapkan tips. Kalian memberikan pelayanan kepada wisatawan, tetapi kalian mengharapkan tips. Kalau kalian diberikan tips, kalian bersyukur. Kalaupun tidak diberikan tips, ya jangan meminta. Oke, paham ya? Kemudian yang kelima yaitu pemandu wisata mampu memahami latar belakang asal-usul wisatawan. Nah, kalian juga harus tahu saat kalian diberikan suatu pekerjaan oleh Biro Perjalanan Wisata, kalian harus tahu asal-usul wisatawan ini dari mana, dari negara mana. Maka kalian akan cari, oh, wisatawan ini asalnya dari negara Inggris. Maka kalian harus tahu kebiasaan orang Inggris seperti apa. Kemudian apa yang tidak boleh dibicarakan kepada orang Inggris. Nah, itu pun harus kalian ketahui. Kalaupun kalian ingin memberikan suatu games, nah kalian ingin memberikan suatu suasana yang menyenangkan, tapi kalian menyinggung. Kita belajar ya di kelas 10, ada latar belakang wisatawan yang berbeda. Kalian contohnya adalah kata gedang. Gedang itu dalam bahasa Sundanya adalah pepaya, sedangkan dari bahasa Jawa, gedang itu artinya berbeda. Oke, paham ya? Makanya kenapa kalian harus mengetahui asal-usul wisatawan supaya kalian bisa menghindari perdebatan. Oke, yang terakhir adalah pemandu wisata mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengandung perdebatan. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Jadi kalian jauh-jauhi suatu pembicaraan yang akan menyinggung salah satu wisatawan atau menyinggung ada yang sakit hati. Nah, itu kalian harus menghindari. Jadi kalian carilah suatu suasana yang menyenangkan tapi jauh dari kata menyinggung atau nanti akan berdebat. Nah, seperti itu ya. Karena tujuan wisatawan adalah untuk bersenang-senang. Kalau kalian memberikan perdebatan, jadi tidak bersenang-senang. Paham ya? Kita next. Nah, di sini tugas pemandu wisata. Oke, yang pertama, mengantar wisatawan baik perorangan maupun rombongan. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan tentang objek wisata atau informasi lainnya. Oke, memberikan penjelasan. Oke, jadi kalau kalian tugas pemandu wisata ngapain aja, Bu? Ya udah, kalian harus tahu, yaitu mengantar wisatawan baik perorangan maupun rombongan. Kemudian, kalian juga harus memberikan penjelasan tentang objek wisata atau informasi lainnya. Jadi kalian harus memberikan penjelasan saat di perjalanan pun kalian memberikan penjelasan. Kemudian ada spot-spot yang menurut unik kalian jelaskan ke wisatawan. Kemudian yang ketiga, memberikan petunjuk dan penjelasan. Petunjuknya itu bisa berupa saat wisatawan ini tiba di suatu objek wisata, maka kalian berikanlah petunjuk, peraturan, harus seperti apa saat di objek wisata ini, seperti itu ya. Kemudian, membantu wisatawan dalam hal cara mengatur barang bawaan. Oke, bisa saat kalian
transfer in, saat menjemput wisatawan dari bandara. Nah, kemudian tiba lagi di hotel, lah itu kalian kasih tahu gimana cara mengatur barang-barangnya. Itu kalian harus membantu. Gimana kalian harus mengatur barang-barang bawaan dari wisatawan ini harus seperti apa. Nah, itu kalian harus tahu. Nanti kalian akan belajar di kelas 12. Cara transfer in dan transfer out. Kemudian yang keempat, memberikan pengarahan kepada wisatawan. Oke, memberikan pengarahan. Paham ya? Kemudian kalian juga harus membantu wisatawan yang mengalami sakit, kecelakaan, kehilangan, dan lain-lain. Oke, ini adalah tugas pemandu wisata. Oke, next. Kemudian apa saja nih tanggung jawab pemandu wisata? Yang pertama, menjamin kepuasan berlibur semua tamu. Jadi kalian adalah tugas tanggung jawabnya adalah semua wisatawan yang kalian bawa, kalian harus menjamin kalau wisatawan itu puas dengan pelayanan kalian. Kedua, kalian juga harus menjamin tur terlaksana dari awal sampai akhir. Oke, kemudian yang ketiga, memberikan serangkaian informasi pada tamu. Contohnya, kalian menjelaskan rundown acara kita hari ini adalah seperti ini. Nah, kalian memberikan informasi kepada tamu ya. Kemudian kalian juga harus memesan komponen acara tur yang wajib. Oke, apa aja tuh komponen acara tur yang wajib? Contohnya, restoran, makan siang untuk makan. Nah, itu kalian harus memesan acara tur yang wajib atau enggak objek wisata. Nah, itu masuk ke dalam tanggung jawab seorang pemandu wisata. Kemudian kalian juga harus bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata. Oke. Kemudian memimpin pengantaran kedatangan dan keberangkatan dari tempat penginapan. Oke, paham ya? Berarti kalian harus memimpin setiap rombongan ini harus seperti apa dari pengantaran sampai kedatangan lagi. Kemudian menyediakan meja pegawai untuk pelayanan tamu. Oke, contohnya kalau kalian bekerja di Biro Perjalanan Wisata, kalian harus menyiapkan untuk meja saat kalau tamu datang itu seperti apa, pelayanannya harus seperti apa. Oke, kemudian kalian juga harus menjual jenis-jenis tur opsional yang diharapkan. Apa Ibu tur opsional? Tur opsional itu adalah tur yang sesuai dengan request wisatawan. Contohnya, wisatawan ini hari pertama pengen ke sini, kedua ke sini, ketiga pengen ke sini. Contohnya nih, hari pertama dia pengen ke Jogja, kemudian hari kedua dia pengen pergi ke daerah Jogja Tengah, kemudian dia pengen pergi ketiganya ke Jogja Timur, misalkan seperti itu. Itu kalian harus mengikuti permintaan si wisatawan itu. Jadi masuk ke dalam tur opsional. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah menyempurnakan laporan-laporan dan menyimpan data-data yang tepat. Jadi, saat kalian selesai melaksanakan pemanduan wisata, kalian harus membuat laporan-laporannya, lalu kalian simpanlah laporan itu. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya jika sewaktu-waktu diperlukan, kalian bisa mencari. Oh, saya sudah pernah pergi ke objek wisata ini, apa saja yang harus diketahui? Nah, kalian bisa cari laporannya, data-datanya. Paham ya? Next, di sini ada pembagian pemanduan wisata. Oke, di sini banyak ya. Di sini juga ada pemandu wisata tetap. Oke, apa itu pemandu wisata tetap? Pemandu wisata tetap yaitu pemandunya bekerja di suatu biro perjalanan wisata tetap. Dia bekerja di situ, kemudian bekerja 8 jam full dengan gaji per bulan. Nah, itu masuk ke dalam pemandu wisata tetap. Berarti dia mendapat gaji bulanan.
Oke ya, itu masuk ke dalam pemandu wisata tetap. Kemudian yang kedua adalah pemandu wisata lepas dan pramu wisata tur. Pemandu wisata lepas artinya dia itu tidak terikat oleh suatu biro perjalanan wisata. Dia lepas, jadi kalau misalkan ada tur, kalau dia dipanggil, maka dia melaksanakanlah jadi pemandu wisata. Seperti itu, paham ya? Kemudian yang ketiga ada pemandu wisata lokal. Nah, pemandu wisata lokal ini adalah pemandu wisata yang ada di suatu objek wisata. Dia hanya menjelaskan hanya daerah objek wisata itu saja. Itu masuk ke dalam pemandu wisata lokal. Paham ya? Kemudian yang keempat ada pemandu wisata perorangan. Oke, perorangan itu bisa 1 atau bisa 2. Jadi dia hanya memandu hanya sekitar segitu saja. Kemudian pemandu wisata kelompok atau rombongan. Oke, berarti dia bisa memandu wisata kelompok bisa sampai 15, sampai 20 bahkan lebih ya. Kemudian juga ada pemandu wisata domestik. Artinya domestik berarti dia di dalam, berarti bisa dari lingkungan Indonesia saja. Kemudian kalau pemandu wisata untuk wisatawan asing, untuk pemandu wisata domestik ini berarti dia hanya memandu wisata di daerah dalam di Indonesia. Kemudian dia hanya menerima wisatawan dari daerah Indonesia saja. Kalau di sini pemandu wisata untuk wisatawan asing, maka dia menerima wisatawan asing dari berbagai negara yang ingin datang ke Indonesia, ataupun dia bisa memandu wisatawannya ke luar negeri seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan ke Ibu, boleh tanya ke Google Classroom atau di WA ya. Oke, selanjutnya di sini juga ada jenis-jenis pramuwisata. Apa saja? Nah, di sini ada berdasarkan tempat melaksanakan tugasnya. Oke, kalian baca di materi yang sudah Ibu berikan. Di sini juga dibagi menjadi 2. Ada local guide dan ada city guide. Apa sih Bu kalau local guide? Local guide itu artinya yang tadi Ibu bilang berarti dia hanya bekerja di suatu objek wisata saja. Itu masuk ke dalam pemandu wisata lokal atau local guide. Yang kedua ada city guide. Artinya city guide yaitu dia bertugas membawa wisatawan dan memberikan informasi wisata tentang objek-objek wisata utama di suatu kota. Artinya, kalau city guide ini dia memandu wisatawan itu dalam satu kota. Contohnya kalian ingin ada wisatawan datang ke Purwakarta, kalian jelaskan ini dari Purwakarta ini dari apa, kemudian nanti objek wisatanya kemana, itu kalian disebut city guide. Paham ya? Kemudian yang kedua ada berdasarkan spesifikasi. Oke, di sini juga ada 2, ada pramuwisata khusus dan pramuwisata umum. Apa sih Bu pramuwisata khusus? Yaitu pramuwisata yang bertugas khusus di salah satu atau beberapa objek wisata tertentu. Jadi dia hanya di objek wisata itu saja. Contohnya kalian lihat di galeri wayang, itu ada pemandu wisata, itu masuk ke dalam pramuwisata khusus. Bertugasnya di situ saja. Kemudian yang kedua ada pramuwisata umum, yaitu pramuwisata yang tidak bertugas pada salah satu objek wisata saja. Jadi dia tidak bertugasnya di objek wisata itu saja, tapi di semua berbagai objek wisata tentang sejarah, kemudian budaya, kesenian dia mengetahui. Itu masuk ke dalam pramuwisata umum. Paham ya? Ibu sudah menjelaskan 2. Selanjutnya ketiga, berdasarkan asal wisatawan dan wilayah negara tempat dilaksanakannya tur. Nah, di sini juga ada 3.
Yang pertama ada inbound tour guide. Apa sih Bu inbound tour guide? Inbound tour guide itu yaitu pemandu wisata yang menangani wisatawan asing yang melakukan perjalanan wisata di negara pemandu wisatanya. Itu dibilang inbound tour. Jadi, inbound tour itu adalah pemandu wisata yang menerima turis asing datang ke Indonesia. Paham ya? Itu dibilang inbound tour. Sedangkan kalau outbound tour guide yaitu pemandu wisata yang menemani wisatawan melakukan perjalanan ke luar negeri. Oke, bedanya kalau inbound tour adalah dari orang asing ke dalam. Kalau outbound tour dari dia menemani wisatawan yang ada di Indonesia pergi ke luar negeri. Itu dibilang outbound tour. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga ada domestic tour guide, yaitu pemandu wisata yang menangani wisata dalam negeri yang melakukan perjalanan wisata di negeri mereka sendiri. Itu dimaksudkan dalam domestic tour guide. Jadi, wisatawannya orang Indonesia, tapi dia ingin bepergiannya di Indonesia juga. Itu dibilang domestic tour guide. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita next selanjutnya ke berdasarkan status. Nah, di sini juga ada dua. Ada payroll guide dan freelance guide. Apa itu payroll guide? Payroll guide itu adalah pemandu wisata yang tetap bekerja di biro perjalanan wisata. Dia full time, dia mendapatkan gaji per bulan. Itu dibilang payroll guide. Sedangkan kalau freelance guide, artinya dia hanya bekerja paruh waktu. Jadi dia kalau dipanggil sama biro perjalanan wisata, mengikuti. Kalau misalkan tidak ada panggilan dari biro perjalanan wisata, ya sudah, dia tidak menjadi pemandu wisata. Seperti itu, dia hanya freelance saja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya dari berdasarkan tingkat. Nah, berdasarkan tingkat ini ada 3. Ada pramuwisata muda, pramuwisata madya, dan pengatur wisata. Apa sih Bu pramuwisata muda? Pramuwisata muda ini yaitu pemandu wisata yang bertugas pada suatu daerah tingkat 2, tempat sertifikat diberikan. Oke, sertifikat itu tersebut diperoleh melalui suatu kursus dan ujian dan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, berarti ini bagi pramuwisata yang sudah mempunyai lisensi atau sertifikat yang sudah mengikuti beberapa kegiatan-kegiatannya. Oke, kemudian ada pramuwisata madya, yaitu pemandu wisata yang di dalam wilayah daerah tingkat 1, tempat sertifikat diberikan. Oke, contohnya, tadi kan ada tingkat 1 dan tingkat 2 ya. Kalau kalian bertanya, apa sih Bu tingkat 1? Contohnya adalah kalian mendapatkan sertifikat ini di Jakarta, maka itu masuk ke dalam tingkat 1. Tingkat 1 itu adalah wilayahnya, tingkat 1. Kemudian tingkat 2, wilayahnya pun berbeda. Ini tergantung dari kebijakan dari menteri atau kegiatannya. Oke ya. Kemudian pengatur wisata yaitu pegawai biro perjalanan wisata yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin dan mengurus perjalanan wisata rombongan. Jadi contohnya kalau misalkan ada orang yang mempunyai pengalaman memimpin rombongan, itu bisa diambil untuk menjadi tour guide. Itu masuk ke dalam pengatur wisata. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan jumlah wisatawan yang ditangani. Oke, di sini ada 2. Pertama ada group tour guide, yaitu pemandu wisata yang bertugas menangani wisatawan dalam suatu rombongan.
Oke, berarti dia menanganinya rombongan, namanya group tour guide. Oke, berarti dia pemandu wisatanya menangani per grup. Kemudian ada individual tour guide, artinya dia menemani wisatawan individual atau FIT. Apa itu FIT? Free Individual Traveler. Jadi dia menemani hanya satu orang saja. Seperti itu, individual. Oke, paham ya sampai sini? Di sini adalah jenis-jenis pramuwisata. Next. Oke, di sini juga ada cara meningkatkan jenjang karir pramuwisata. Contohnya, kalian pengen jadi pramuwisata, bagaimana meningkatkan jenjang karirnya? Kalian bisa mengikuti seminar atau kursus pelatihan dengan topik yang terkait. Nah, ikutilah seminar-seminar atau kursus pelatihan pramuwisata. Kemudian yang kedua yaitu ikut serta dalam aktivitas perhimpunan pramuwisata. Jadi ikutlah bergabung dengan HPI. Nah, di situ kalian bisa mengetahui bagaimana menjadi pramuwisata yang baik dan benar. Mungkin kalian belajar di sekolah, nanti kalian akan menemukan hal-hal yang baru saat kalian bergabung di perhimpunan tersebut. Kemudian yang ketiga, publikasikan penelitian dan atau survei resmi dan tidak resmi. Oke, dipublikasikan penelitian. Contohnya, kalian ingin meneliti objek wisata di Purwakarta. Nah, kalian diteliti, disurvei. Itu kalian bisa secara resmi atau tidak resmi. Boleh bebas. Mungkin kalian nanti setelah lulus di sekolah ingin melanjutkan kuliah di bidang pariwisata, mungkin kalian nanti tugas akhirnya ingin meneliti suatu objek wisata, bisa seperti itu. Berarti secara resmi. Kemudian kalian juga bisa searching melalui internet. Nah, bisa cari di internet. Kemudian membaca dan mencatat informasi tentang objek wisata, kemudian bertukar pengalaman dan lain-lain. Oke. Sampai sini penjelasan dari Ibu materinya. Kalau kalian paham, boleh kalian tulis di komentar kalau kalian paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Nanti Ibu akan kirimkan beberapa tugas untuk pemanduan. Ibu ucapkan terima kasih telah menonton videonya. Semoga kalian paham ya. Kalau gitu Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.